Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Humairah dengan NIM 19107089. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 kelas 3D. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam penelitian kuantitatif sebagaimana yang saya telah lakukan dalam sebuah PhD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penelitian kuantitatif. Pendekatan penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan secara primer menggunakan paradigma dalam mengembangkan ilmu pengetahuan seperti pemikiran tentang sebab akibat, reduksi kepada variabel, modeling dan pertanyaan, prediksi menggunakan pengukuran dan observasi, serta penelitian teori. Cara pandang atau biasa juga disebut merupakan cara pandang yang menyatakan bahwa eksistensi, kenyataan atau realitas sosial dan realitas fisik adalah independen atau terpisah bebas atau berada di luar diri sendiri. Oleh karena itu, siapa saja yang akan memiliki realitas tersebut dapat mengamati atau mengukurnya, dan apabila pengamatan atau pengukurannya tidak biasa, maka hasil-hasil penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai pengetahuan ilmiah. Dan selanjutnya yaitu cara pandang positivisme memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, asumsi bahwa realitas adalah objektif, terpisah di luar terbukti, dapat diamati dan diukur. Yang kedua, tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menjelaskan hubungan antar variabel yang diukur. Yang ketiga, fokus pada reduksi realitas menjadi variabel dan variabel dapat diukur dengan instrumen dan mengumpulkan data yang unik. Yang keempat, asumsi metodologi, proses deduktif, hubungan antar variabel, sebab akibat desain statis telah ditentukan sebelum penelitian atau bebas konteks. Hasil prediksi eksplanasi dapat digeneralisasikan, validitas dan reliabilitas dapat diatasi. Dan yang kelima adalah analisis data menggunakan analisis statistika. Selanjutnya yaitu penelitian kuantitatif memusatkan perhatiannya pada gejala yang mempunyai karakteristik tertentu yang bervariasi dalam kehidupan manusia yang dinamakan variabel. Hakikat hubungan antar variabel dianalisis dengan menggunakan teori yang efektif. Karena sasaran kajian dari penelitian kuantitatif adalah gejala, sedangkan gejala yang ada dalam kehidupan manusia tidak terbatas dan tidak terbatas pula kemungkinan variasi dan strukturasinya. Penelitian kuantitatif di sini berfokus pada variabel. Bahkan sebelum penelitian dilakukan, telah ditentukan terlebih dahulu bahwa variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian kuantitatif, pengukuran terhadap gejala yang diamati merupakan hal yang sangat penting. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disusun berdasarkan indikator dari variabel yang diteliti, kemudian menghasilkan data dari kuantitatif. Selanjutnya juga penelitian kuantitatif di sini lebih diarahkan untuk menunjukkan teori. Alur logika penelitian kuantitatif dimulai dari mengkaji teori yang sudah ada, mendefinisikan, melakukan fisikalisasi dan ukur untuk mengumpulkan data di lapangan. Kemudian menganalisis secara statistik untuk menolak atau menerima kebenaran teori. Penelitian kuantitatif adalah distribusi, pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan presentasi tanggapan dari mereka. Metode penelitian di sini merupakan rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang didasari oleh asumsi-asumsi dasar, pandangan-pandangan filosofis dan ideologis, pertanyaan dan isu-isu yang dihadapi. Suatu metode penelitian memiliki rancangan penelitian tertentu.
Rancangan ini menggambarkan prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh waktu penelitian sumber data dan kondisi, arti apa data yang dibutuhkan, dan dengan cara ini bagaimana data tersebut dihimpun dan dapat diolah. Tujuan rancangan penelitian adalah melalui penggunaan metode penelitian yang tepat, dirancang dengan kegiatan yang dapat memberikan jawaban yang teliti terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut. Di sini ada beberapa metode penelitian yang dapat dimasukkan ke dalam penelitian kuantitatif yang bersifat eksperimental, yaitu antaranya penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang dekat. Yang kedua, penelitian survei, penelitian yang dikumpulkan untuk informasi berbentuk opini dari jumlah besar orang terhadap topik atau isu-isu tertentu. Yang ketiga, penelitian ex post, adanya hubungan sebab akibat yang didasarkan atas kajian dahulu bahwa suatu variabel disebabkan atau dilatar-belakangi oleh variabel tertentu atau mengakibatkan variabel tertentu. Yang keempat, penelitian komparatif. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua atau lebih dari dua kelompok ada perbedaan dalam aspek atau variabel yang diteliti. Yang terakhir yaitu penelitian korelasional. Penelitian korelasional ialah penelitian yang mencari hubungan atau korelasi di antara variabel-variabel yang oleh karena itu, samping mempunyai keunggulan, penelitian kuantitatif juga mempunyai beberapa kelemahan dan kekurangan. Di antaranya, kelebihan metode penelitian dia berada yang menjelaskan beberapa kekuatan metode penelitian kuantitatif, yaitu pertama, memungkinkan dilakukan pencatatan data hasil penelitian secara eksakt. Yang kedua, mengikuti tata pikir dan tata kerja yang bersih dan konsisten. Dan yang terakhir, data dapat diikat dengan cara dan bentuk yang lebih bermakna dan lebih mudah dianalisis. Adapun kekurangan metode penelitian kuantitatif itu berdasarkan pada anggapan-anggapan atau asumsi. Yang kedua, asumsi tidak sesuai dengan realitas yang terjadi atau menyimpang jauh, maka kemampuannya tidak dapat dijamin bahkan meningkatkan. Dan yang terakhir, data harus berdistribusi normal dan hanya dapat digunakan untuk menganalisis data yang populasi atau sampelnya yang benar. Adapun ciri-ciri penelitian kuantitatif di sini antaranya bersifat realitas, dapat diklasifikasikan, konkret, teramati, dan terukur. Yang kedua, hubungan peneliti dengan yang diteliti, independen supaya terbangun objektivitas. Yang ketiga, hubungan variabelnya sebab akibat atau kausa. Yang keempat, cenderung membuat generalisasi. Dan yang terakhir, cenderung bebas nilai. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.